Di video kali ini saya akan bahas mengenai hal apa saja yang menjadi aspek penilaian saat kalian melakukan usulan penelitian atau seminar proposal penelitian kalian. Nah, ini jadi penting diketahui oleh kalian agar kalian bisa mempersiapkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan bahas mengenai hal apa saja yang menjadi aspek penilaian saat kalian melakukan usulan penelitian atau seminar proposal penelitian kalian. Nah, ini jadi penting diketahui oleh kalian agar kalian bisa mempersiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil maksimal. Ya, tentunya rancangan penelitian teman-teman atau rencana penelitian teman-teman ini bisa diterima sehingga bisa dilanjutkan untuk meneliti. Ya, nanti hasilnya ya untuk skripsi nanti. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan proposal itu hanya rencana penelitian kita. Bagian dari skripsi itu hanya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Ya, bab 1 pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Itu bagian dari proposal. Setelah selesai proposal disusun oleh kalian, tentu itu akan diseminarkan, ya, akan diajukan apakah rencana penelitian kita ini layak untuk dilanjutkan melakukan penelitian. Itu diseminarkan. Nah, saat proses seminar itu tentu ada aspek-aspek penilaian yang diberikan kepada kalian, dan itu harus dipersiapkan dari awal. Saya bahas aja langsung. Yang pertama, aspek penilaian yang pertama adalah penyajian. Nah, tentu saat kita presentasi itu kan sajian kita, ya, sajian untuk menjelaskan proposal kita. Nah, ini menjadi aspek penilaian juga ternyata. Di dalam penyajian ini, diantaranya hal yang dilihat pertama adalah keyakinan diri, kepercayaan diri, ya, cara kalian presentasi. Nah, itu masuk ke dalam penyajian, termasuk pakaian, ya, kerapihan pakaian kalian atau ya performance kalian seperti apa. Dari mulai itu semua sampai keyakinan diri, cara presentasi. Nah, itu jadi poin penilaian juga untuk aspek penyajian, ya. Lalu masih dalam aspek penyajian, ini ada argumentasi dan cara kalian jawab. Nah, ini menjadi penilaian untuk di aspek penyajian. Nah, selanjutnya pemahaman, ya, pemahaman teori, makna, dan dengan fakta yang ada. Tuh, selanjutnya tampilan slide, ya, atau PowerPoint kita. Nah, itu dilihat juga. Maka dari itu perlu dipersiapkan. Jangan sampai kita asal membuat slide yang ini akan mengurangi nilai, yang akan sayang sekali. Itu aspek pertama dalam hal penyajian, ya. Dari mulai performance kita, keyakinan kita, cara jawab kita, cara berargumentasi kita, kemudian pemahaman kita terhadap isi, selanjutnya ya tampilan PowerPoint itu. Nah, itu aspek penyajian. Kemudian aspek yang menjadi penilaian yang kedua adalah materi penulisan. Nah, kalau kita bicara materi penulisan, ini akan bicara proposal kita. Yang akan dilihat di dalam materi penulisan ini dari mulai latar belakang, landasan teori, dan metode penelitian. Nah, ini akan jadi penilaian untuk aspek materi penulisan. Di latar belakang, apakah memang sudah sesuai, kemudian landasan teori, metode penelitian. Nah, biasanya di latar belakang apakah sudah ada masalah, apakah ada gap penelitiannya, ya, manfaatnya bagaimana, rumusan masalahnya seperti apa. Nah, ini ya mencakup isi dalam proposal kalian. Di landasan teori yang kalian gunakan, penelitian terdahulu,
kerangka berpikir, kemudian hipotesis kalau ada. Nah, ini akan menjadi penilaian juga nih, termasuk metode penelitian. Apakah metode yang kita gunakan ini tepat untuk masalah yang kita akan masalah yang diambil gitu ya. Metode penelitiannya tepat tidak, terus rancangan penelitiannya seperti apa. Dalam metode penelitian itu kan kita akan merancangkan penelitian dari mulai pengumpulan data sampai pengolahan datanya seperti apa. Nah, itu sesuai tidak. Nah, ini menjadi penilaian di aspek materi penulisan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hal umum ya, aspek umum, aspek penilaian umum. Nah, kalau aspek penilaian umum ini biasanya yang akan dilihat pertama ada relevansi judul dengan isi, terus relevansi bab 1, bab 2, bab 3, apakah terdapat benang merah yang saling keterkaitan nggak dari sana gitu ya. Nah, relevansi judul dengan isi materi, kemudian sistematika penulisan, dan teknik penulisan ilmiahnya seperti apa. Itu aspek-aspek umum ya. Kalau saya lihat sih dari materi penulisan dan aspek umum ini merupakan bagian yang ada di dalam proposal kita. Kalau kita bahas sistematika penulisan, apakah sudah sesuai sistematika yang kita gunakan dengan pedoman penulisan yang disyaratkan oleh kampus. Kemudian teknik penulisan seperti pembuatan kalimat, pembuatan paragraf, cara menjelaskan di dalam tulisan itu ya, kemudian format. Nah, itu dinilai juga. Nah, itu bagian-bagian yang akan menjadi aspek penilaian. Penyajian, materi penulisan, dan hal yang umum. Nah, materi penulisan dan hal yang umum ini bisa dikatakan yaitu proposal kita. Nah, jadi setelah mengetahui ini, saya harapkan teman-teman bisa mempersiapkan yang menjadi aspek-aspek ini. Nah, dalam pembobotan tentu ini akan beda ya. Dan ini masing-masing kampus bisa berbeda juga pembobotan nilainya. Misalnya penyajian hanya 30%, materi penulisan 40%, umum 30%. Nah, biasanya yang paling banyak bobotnya itu ada di proposal kita ya. Isi proposal kita itu bobotnya paling besar. Bab 1 sampai dengan ya teknik penulisan, sistematika, terus isi bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Biasanya bobotnya akan besar. Bukan berarti meskipun penyajian bobotnya tidak lebih besar, bukan berarti diabaikan. Nah, tentu itu harus diperhatikan juga. Karena sayang juga kalau misalnya proposal kita bagus tapi penyajiannya kurang bagus. Nah, ini akan dipertanyakan juga. Nah, tentu setelah teman-teman mengetahui hal-hal yang akan dinilai saat seminar proposal, teman-teman bisa mempersiapkannya dengan maksimal supaya performance kalian saat menyajikan rencana penelitian kalian itu akan berjalan dengan baik, dan berharap hasilnya ya bisa diterima dan bisa dilanjutkan untuk melakukan penelitian. Nah, itu adalah aspek-aspek yang perlu diketahui saat kalian melakukan seminar. Dan itu menjadi penilaian oleh dosen penguji. Nah, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.